Okey guys, ini pendarahan terbesar betapa liciknya strategi Indonesia dan Malaysia adalah bahawa Presiden Indonesia Prabowo ada strategi untuk menurunkan rupiah supaya orang Malaysia membayar hutang Indonesia. Ternyata ketika rupiah melemah, Indonesia diuntungkan. Kalau Indonesia mau jadi negara maju, ya rupiah harus melemah. Barangnya sama, biaya produksinya sama, ringgitnya pun sama-sama nilai mejanya Rp1.000. Tapi kalau dulu Rp1.000 gue dapat 3 juta, tapi karena rupiah melemah Rp1.000 jadi 6 juta. Gue tambah kaya atau tambah miskin? Gue tambah kaya raya. Jadi negara-negara yang berbasis ekspor pasti diuntungkan. Ngerti lu maksudnya? Rupiah dihina dianggap simbol kelemahan. Bahkan dibanding-bandingkan dengan ringgit Malaysia, seolah Indonesia sedang runtuh. Padahal di balik angka mendekati 17.000, Bank Indonesia justru menyebut rupiah undervalued dan masih ditopang fundamental kuat. Di saat banyak yang mengejek, strategi ekonomi di bawah Prabowo Subianto diam-diam menyiapkan langkah yang bisa membalik peta kekuatan kawasan. Dan jika skenario ini berhasil, bukan rupiah yang hancur, tapi keangkuhan yang selama ini meremehkan Indonesia. Okey guys, ini pendarahan terbesar betapa liciknya strategi Indonesia dan Malaysia adalah tourism champion Asia Tenggara untuk 2 tahun berturut-turut mengatasi target 42 juta pelancong masuk. Menang dari Indonesia 4-0. Tahukah anda bahawa Presiden Indonesia Prabowo ada strategi untuk menurunkan rupiah supaya orang Malaysia membayar hutang Indonesia. Sekarang nak bina ibu negara baru. Lepas tu dia juga jadikan anak saudara dia Deputy Governor Bank. Apa ni? Dan bukan itu saja, dia telah jadi ni member Azhar Foundation of Peace. Boleh bayar $1 bilion. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Prabowo itu pandai kerana dengan jatuhnya rupiah maka akan jadi seperti air duit masuk ke Indonesia. Sektor Jakarta KL, ingat minyak naik bagi Indonesia. Garuda RM27,646, emas RM938, dekat 50% harga bas lebih pada Garuda. Kadar keuntungannya naik sehingga 31 juta. Salah satu syarikat tourism yang terbesar di Malaysia. Bukan itu saja, margin dia daripada 1% ke 5% kerana apa? Lagi ramai turis keluar daripada Malaysia, keluar negara. Ini strategi licik dia ya. Memanglah bila kita ke sana kita shopping, maka untung orang Indonesia. Saya pun tak sangka bila saya ke Indonesia naik Wood, rupanya bayar hutang dia orang kerana 53% daripada customer Wood adalah orang Malaysia. Saya pula, aku nak pergi Indonesia lah, peduli apa aku pula. Gelombang ejekan terhadap rupiah kembali menguat saat nilainya mendekati Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Sebagian pihak di Malaysia menjadikannya bahan perbandingan. Seolah pelemahan kurs adalah bukti Indonesia kehilangan arah. Narasi ini cepat menyebar di media sosial membentuk persepsi bahwa ekonomi Indonesia goyah dan tertinggal dari negara tetangga. Padahal laporan Reuters mencatat bahwa Bank Indonesia justru menilai rupiah berada dalam kondisi undervalued, tidak mencerminkan fundamental ekonomi sebenarnya. Artinya pelemahan lebih dipengaruhi tekanan global seperti ekspektasi suku bunga tinggi di Amerika Serikat, bukan karena krisis domestik. Pemberitaan antara news juga menegaskan bahwa tekanan terhadap rupiah dipicu faktor eksternal termasuk dinamika pasar global. Bahkan dalam asumsi APBN, pemerintah telah memasukkan kisaran kurs realistis sebagai bagian dari strategi fiskal. Ini menunjukkan bahwa fluktuasi sudah diantisipasi, bukan sesuatu yang tiba-tiba dan tak terkendali. Ternyata ketika rupiah melemah, Indonesia diuntungkan. Kalau Indonesia mau jadi negara maju, ya rupiah harus melemah. Simple aja. Kenapa Cina bisa sedemikian powerful, ekonominya bangkit? Simple, karena yuan lemah, sengaja bahkan dilemahkan sama pemerintahnya. Kenapa sengaja dilemahkan? Supaya barang-barang made in China harganya lebih murah. Kompor made in China lebih murah dibanding kompor made in Amerika Serikat. Sehingga makin banyak orang-orang Amerika Serikat yang kalau belanja kompor, gelas, sendok, baju, celana ke Cina. Karena mata uangnya sengaja dilemahkan. Jadi kalau lu berpikir waras, lu pengen negara lu maju, mau gak mau apa? Kita bahkan wajib melemahkan mata uang kita sendiri. Jadi lu gak usah panik kalau rupiah naik ke 17.000, 817.000. Panik gak? Enggak usah panik. Kenapa?
Indonesia bisa tambah cuan. Simple, itulah yang dilakukan Cina. Itu bahkan yang dilakukan Vietnam. Makanya jangan heran Vietnam GDP-nya bisa 8%. Karena produk-produk made in Vietnam menjadi kompetitif, jadi lebih murah. Nah, orang Indonesia lu udah harus tahu punya mindset seperti itu. Jangan mau lu ditipu, ditakut-takutin Indonesia bakal bubar, Indonesia bakal hancur ketika rupiah 17.000, nanti 17.000, nanti 18.000. Gak usah. Kenapa? Karena lu pengen negara lu tambah kaya raya. Nah, ini terus menjadi bahan gorengan nih, terutama buat orang Malaysia nih. Kenapa? Karena orang Malaysia bilang, wah rupiah sedih banget ya, ringgit Malaysia tambah menguat, Indonesia kok malah melemah. Kasian banget ya Indonesia. Apa Indonesia perlu minum obat kuat ya biar rupiahnya tambah kuat lagi seperti Malaysia, tambah hebat ringgit Malaysia ini. Dan makanya lu nggak usah heran ya, udah dalam beberapa bulan terakhir makin banyak turis-turis dari Singapura dan Malaysia yang berbelanja ke Indonesia, khususnya ke Batam. Kenapa? Karena nilai tukar Indonesia terhadap ringgit Malaysia terhadap dolar Singapura terus melemah. Kabar buruk, tergantung. Indonesia itu mayoritas negara ekspor atau impor terhadap Singapura. Maksudnya apa sih Pak? Gini loh, gampang guys. Lu lihat meja di depan gue nih. Kalau dulu satu ringgit Malaysia harganya 3.000 rupiah, meja ini gue jual seharga 1.000 ringgit. Artinya meja ini mendatangkan duit buat gue senilai 3 juta rupiah. Nilainya 1.000 ringgit, satu ringgitnya 3.000 rupiah. Nah kalau rupiah terus melemah menjadi 6.000 ringgit, kabar baik atau kabar buruk? Tergantung lu mau jadi negara budak atau negara yang kaya raya. Kenapa Pak? Karena kalau satu meja ini harganya tahun depan jadi 1.000 ringgit juga tetap, tapi rupiahnya udah berubah. Tadinya 1 ringgit 3.000 perak, sekarang jadi 6.000 perak. Artinya barangnya sama, biaya produksinya sama, ringgitnya pun sama-sama nilai meja ini 1.000 ringgit. Tapi kalau dulu 1.000 ringgit gue dapat 3 juta, tapi karena rupiah melemah 1.000 ringgit jadi 6 juta. Gue tambah kaya atau tambah miskin? Gue tambah kaya raya. Apalagi lebih cuan lagi guys, kalau ternyata produk-produk ekspor kita harganya juga malah naik. Udah dolarnya semakin menguat, rupiah semakin melemah, kabar baik buat eksportir. Barang-barang yang kita ekspor ternyata harganya juga naik. Tadinya 1.000 ringgit bukan lagi 1.000 ringgit tahun depan, ternyata naik jadi 2.000 ringgit. Double cuan, ringgitnya dapat lebih banyak, rupiahnya dapat jauh lebih banyak. Namun di ruang publik regional, penguatan ringgit kerap didingkai sebagai simbol superioritas. Perbandingan ini sering mengabaikan fakta bahwa kekuatan ekonomi modern tidak hanya diukur dari kurs, melainkan dari kapasitas produksi, hilirisasi industri, dan ketahanan sektor real, area yang justru sedang diperkuat Indonesia secara sistematis. Lalu pertanyaannya, apakah benar rupiah yang melemah adalah tanda kekalahan, atau justru ada strategi besar yang sedang disiapkan untuk membalik persepsi dan mengubah peta persaingan ekonomi kawasan? Disinilah kita masuk ke langkah berikutnya yang mulai dijalankan Indonesia. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, arah kebijakan difokuskan pada hilirisasi, penguatan industri, dan kemandirian pangan. Fondasi nyata yang jauh lebih menentukan daripada sekedar gengsi kurs jangka pendek. Ketika sebagian pihak membanggakan kekuatan ringgit, Indonesia justru membangun kapasitas produksi dalam negeri. Nikel, baksit, hingga komoditas strategis tidak lagi dilepas mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah. Inilah kekuatan real, menciptakan lapangan kerja, memperbesar ekspor, dan memperkuat struktur ekonomi jangka panjang. Pada akhirnya, ejekan terhadap rupiah justru membuka satu fakta penting, kekuatan Indonesia tidak berdiri di atas gengsi kurs, tetapi pada fondasi produksi, hilirisasi, dan ketahanan domestik. Saat sebagian sibuk membandingkan angka nominal, Indonesia memilih memperkuat struktur ekonomi jangka panjang. Di bawah Prabowo Subianto, arah kebijakan jelas. Membangun daya saing real, bukan sekedar citra sesaat. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya. Dukungan kamu penting supaya kita terus bisa membedah isu ekonomi kawasan secara tajam, objektif, dan tentu saja tetap berpihak pada kepentingan Indonesia.